Yang Bu, Hmm, oke, ini kuliah perdana ya. Mestinya kan ini kemarin minggu lalu saya sudah masuk di kelas gula. Saya sudah memberitahu mungkin dari beberapa teman ya, mungkin ini ada yang baru masuk juga bahwa di kuliah-kuliah gula ini kita akan bersama dengan UB ya, Universitas Brawijaya. Untuk di kelas ITERA sendiri memang sudah diplot jam ini ya 14 ya, setengah 2 siang gitu. Untuk pertemuannya, saat ini kan ada 16 minggu pertemuan ya. Minggu 1 sampai 5 itu dengan saya, terus kemudian minggu 6 sampai sebentar, Pak Aji dulu apa Bu ini dulu ya? Bentar. Iya. Minggu 6 sampai 10 itu dengan Pak Aji, terus kemudian yang minggu 11 sampai 15 itu bersama dengan Bu Nia. Seperti itu. Terus kemudian eh ya berarti minggu 1 sampai 5 ya, perkuliahannya dengan saya ya. Kemudian nanti minggu ke-6 sampai 10 dengan Pak Aji dan minggu selanjutnya bersama dengan Bunia. Seperti itu. Untuk kuliahnya kalau kemarin kan saya bilang ya, itu karena ini kok. Nah, ini pertemuan pertama kan overview gula ya. Karena ini debit singkat untuk saya, jadi memang analisa standar mutu sama labnya ini saya jadikan satu di utilitas ini. Di minggu apa namanya keempatnya itu. Minggu ketiga itu ke ini stasiun apa penguapan ya atau evaporasi seperti itu. Terus kemudian minggu kelimanya ujian gitu. Terus kemudian untuk yang minggu selanjutnya itu kan bersama dua dosen di UB itu lebih ke gula sintetik ya. Misal kalau gula sintetik yang kita tahu itu sorbitol ya, itu kan pemanis buatan kan salah satunya. Tuh, sorbitol, manitol tuh. Kalau yang di sini, yang bersama saya lebih ke konsentrasinya adalah proses produksi gula ya, dari gula tebu menjadi, sorry kok gula tebu, dari tebu menjadi gula, seperti itu. Oke, ini untuk referensinya yang memang saya pakai itu dari buku Jean Koplis ya, tapi yang paling penting biasanya di buku Hugot ini. Ini memang bukunya khusus untuk gula-gula. Ya. Terus nanti saya sudah share ya untuk di kelas kan ada di Drive itu ada mungkin bahan-bahan beberapa apa referensi lainnya ya selain dari dua ebook tadi. Tuh, oke. Ini untuk bahan baku pembuatan gula pasir itu sendiri tentu saja kita tahu ya. Ini adalah tebu ya. Untuk pendahuluan di kuliah ini memang saya lebih fokusnya supaya nanti kalau kalian ini terutama yang angkatan 2020 ya barangkali mau KP di pabrik gula ya, pabrik gula yang terdekat di Lampung itu kan pabrik gula Sugar Group ya. Terus kemudian ada Sugar Labinta, tapi itu kan lebih apa ini ya, setengah apa namanya? Setengah apa produk setengah jadi ya kalau yang apa di Sugar Labinta itu. Itu sebentar. Saya ada telepon. Bentar dulu ya. Ini untuk apa? Tebu dulu ya.
Oke, kita lanjut lagi ya. Kan memang dari bahan baku dari pembuatan gula pasir itu adalah tebu ya dengan nama Panilatum ya, nama latinnya Saccharum officinarum ya. Kemudian untuk dan ini nggak sembarangan ya untuk apa namanya apa waktu panen ya, panen untuk tebu yang siap digunakan menjadi gula pasir itu sendiri yaitu antara 12 sampai 16 bulan. Nah, ini biasanya makanya kalau kalian KP ini berdasarkan pengalaman saya dulu waktu KP ya. Itu biasanya di bulan-bulan Juli sampai September akhir atau awal ya. Itu memang apa namanya waktu apa ya umur apa namanya tebunya sudah di ini ya dipanen. Dan itu memang kalau waktunya itu di sana di pabrik gulanya itu wangi banget, wangi apa kayak tebu yang habis ditebang gitu. Tuh. Terus kemudian untuk rendemen di sini itu rata-rata 11% untuk rendemen dari apa namanya tebunya ini. Rendemen gulanya. Tuh. Oke, terus kemudian ini menyinggung sedikit ya. Ada apa raw sugar sama refined sugar. Tuh. Kalau apa namanya di proses pengolahan gula ya, pengolahan gula itu apa namanya ada proses milling ya, milling. Terus kemudian apa namanya ini ya can preparation ya, itu berarti apa gulanya itu dicacah-cacah ya. Kemudian ini ada juice extraction, kemudian clarification ya evaporasi. Evaporasi ini yang proses yang paling penting ini salah satu apa main proses yang ada di pabrik gula ya. Karena kan dipekatkan ya dari niranya itu dikental apa kental ya. Kemudian dipekatkan itu. Kemudian kristalisasi ini untuk membentuk ini ya apa namanya butiran-butiran apa gulanya ya. Kemudian separasi dan pengeringan ya. Tuh, itu kalau yang apa namanya gula yang raw sugar, lah. Terus kemudian refined sugar, ya ini ada refining, melting ya, clarification, decolorization ya, evaporation. Ini kan apa namanya gula yang gula raw ya, raw sugar, bisa apa namanya lebih hitam ya, warnanya lebih coklat. Tapi kalau memang untuk produksinya di apa namanya untuk skala yang misalnya apa dipakai di restoran atau misalnya di apa namanya bahan panganan ya, bahan pangan yang apa namanya biasanya skala untuk ya apa industri gitu, itu dia kan pengennya yang lebih putih lagi ya. Tuh karena kalau kita sendiri pun kalau ngelihat kalau kok hitam ya gitu. Jadi lebih apa ada fungsi apa mempercantik juga ya. Tuh, nah, di sini juga ada apa peranan dari karbon ya, CO2 tuh sama ada sulfurnya juga. Nanti ada di sini decolorization ini. Di apa namanya di proses yang di sini decolorization ini. Gitu. Terus kemudian untuk beberapa apa namanya apa komposisi ya, komposisi gulanya itu sukros ya. Sukros 97,5. Terus kemudian apa namanya gula reduksi itu sendiri ada 0,86. Kemudian ada abu, terus kemudian apa water contentnya ya sekian. Ini kalau untuk komponen di gula itu sendiri. Tuh. Nah ini apa namanya nira tebu ya bahan baku. Itu apa namanya gula pasir itu sendiri. Jadi gula yang apa namanya ada di berbagai produk-produk ya. Yang pernah kita tahu ya di entah itu di toko atau di supermarket ya. Tuh. Di samping apa namanya gula ini sorry apa produk utamanya itu adalah gula. Nah, ada proses apa namanya di pabrik gula ini ya yang tidak kalah biasanya ini memang produk tapi dia juga tidak kalah memiliki nilai ekonomi yang tinggi ya. Salah satunya yang kita tahu ya mungkin pada tahun angkatan 2019 ya atau 2020 ini yang mulai masuk untuk penelitian ya tetes tebu atau molasses ya. Itu produk samping yang apa namanya berbentuk cair ya.
yang cair. Terus kemudian ini maksudnya limbahnya kan ada tiga kalau di pabrik gula, limbah padat, cair, sama gas. Ini yang limbah cair itu tetes tebu. Terus kemudian yang untuk limbah padat dari produksi atau hasil proses apa namanya pembuatan gula itu adalah blotong di sini ya. Ini dari proses filtrasi ya di sini. Terus kemudian ampas bagas ya, ini dari limbah ekstraksi juga gitu. Kalau limbah apa gasnya yang dihasilkan dari pabrik gula itu sendiri adalah ash biasanya atau abu di sana. Gitu. Terus, nah ini tetes tebu ini juga bisa dijadikan feed untuk pembuatan etanol. Tuh, terus kemudian ada juga untuk apa ini apa namanya sebagai nutrisi eh, kalau apa namanya bakteri ya. Nah, kan dia juga mengandung glukosa juga di sana di molasses ini. Gitu. Terus kemudian kalau blotong yang kita tahu itu biasanya buat ini apa namanya pupuk ya, pupuk atau kompos ya. Tuh, terus kemudian ampas bagas tebu ini sendiri juga bisa dijadikan apa feedstock pembuatan biobriket biasanya gitu. Jadi asiknya kalau apa namanya di pabrik gula itu dia katanya ya itu zero waste ya. Karena apa namanya semua limbah yang dari proses pengolahan gula itu sendiri bisa dimanfaatkan kembali dan bisa dijual lagi, masih bisa dijual lagi. Ini tetes tebu, ini salah satunya apa namanya ada pabrik bioetanol ya yang ada di Jawa Timur itu kan ada beberapa pabrik gula ya yang ada itu. Terus kemudian dia kan ngumpulin tetes tebunya tadi terus kemudian dibeli kan ya sama pabrik bioetanol Enero ya, PT Enero yang ada di Mojokerto tuh untuk dijadikan apa namanya bioetanol itu. Saya belum tahu kalau di Lampung ini seperti apa, apakah ada atau tidak untuk tetes tebu yang dikumpulkan ya, terus kemudian dijadikan apa namanya pabrik gula. Ya sorry kok pabrik gula, pabrik apa namanya etanol seperti itu. Ini ada yang mau KP di pabrik gula, Udah Bu, udah yang KP-nya. KP di mana di Sugar Labinta? Ada yang di pabrik Sugar Labinta? Dan Di PSMI Bu. apa? Kalau yang di Sugar Labinta ada Bu, tapi dia nggak Ah, ngambil kelas gula. oke. Oke ya, kita lanjut lagi. Jadi ini beberapa tahapan di proses produksi gula ya. Ini ada ekstraksi ya, kan tebu diekstrak ya. Diekstrak maksudnya dari apa? Untuk menghasilkan apa ya perasan ya atau niranya itu diekstrak. Kemudian ini pemurnian nira ya. Terus kemudian niranya tadi diuapkan ya kadar airnya itu supaya hilang supaya lebih pekat lagi seperti itu. Kemudian ini pemasakan atau yang biasanya apa disebut kristalisasi di sini. Terus kemudian sentrifugasi ini pemisahan itu berfungsi untuk menghilangkan impurities atau pengotor-pengotor yang masih ada di apa setelah dari proses penguapan sama pemasakan itu. Kemudian ya ada drying, terus kemudian packing ya di sini. Terus kemudian yang packing biasanya kalau di pabrik gula itu dijual 50 kiloan ya tuh per sak-sak gede itu 50 kilo di apa ditaruh di dalam silonya dia dulu gitu. Terus ini raw sugar milling ya. Ini kan apa namanya cane atau sugarnya ya atau apa namanya kok sugar sih tebu ya tebu yang ada di sini itu apa ditransportasikan ya carriernya itu ke shredder. Shredder di sini dicacah-cacah ya. Kemudian di sini nih apa proses millingnya milling
Itu sebenarnya di sini ditambahkan air imbibisi ya. Air di sini tujuannya untuk satu pencucian, terus kemudian yang kedua dia itu kenapa kok ditambahkan air panas ya, sekitar suhunya 60 sampai 80 derajat Celcius. Tujuan dari penambahan air panas ini ya, nggak panas banget sih ya, suhu 60 ya panas sih termasuk ya. Itu tuh supaya untuk membuka eh, pori-pori ya, pori-pori dari apa namanya si gulanya ini. Kalau kalian apa bukan sih, sorry, logikanya kalau misalnya apa dikasih air panas kan misalnya lebih apa bisa lebih larut ya atau lebih rontok lagi. Nah, ini juga gitu ditambahkan di spray di sini apa air-airnya ini itu kan untuk menghasilkan jusnya ini. Tuh, terus kemudian dari sini tadi ini kan masih ada yang istilah apa karena kan tadi kan tebu ya, tebu kan padat ya, ini masih ada yang padatan-padatannya ini bisa langsung diangkut ya, dibakar di boiler di sini, di boiler station. Nah, ini tadi jusnya di sini dia ditampung di mix juice tank. Ya, terus kemudian ini apa ada persiapan untuk pemanasan ya, ada preheater ya. Terus kemudian ditambahkan lime di sini. Terus kemudian masuk di clarifier. Tuh, di clarifier. Ini apa namanya fungsi dari clarifier itu sendiri kan memisahkan apa antara si yang apa padatan sama ya ada apa selarinya juga ya. Itu yang selari atau yang apa masih berbentuk kayak apa nih? Kayak bubur-bubur gitu ya. Bubur itu masuk mood. Mood ini kan misalnya kayak ini nih apa namanya lumpur tuh. Di sini untuk yang nanti ada yang namanya belotong ya. Tuh. Terus kemudian untuk yang apa fase yang lebih ini ya apa lebih murninya lagi ya dari sini. Itu masuk ke sini untuk masuk ke evaporator. Biasanya kalau evaporator di pabrik gula memang dipasangnya itu multiple ya, multiple stage atau multiple nih ya. Karena memang apa namanya penguapannya itu bertahap. Selain satu ini kan misalnya berapa sih apa namanya removal bukan removal ya dia ngomongnya apa penguapannya ya yang diuapkan berapa sampai yang terakhir ini dibuat vakum di badan yang terakhir. Nah, fungsi dari kenapa kok dia dibuat vakum di ini di terakhir evaporator badan terakhir itu supaya apa namanya niranya tetap terjaga gitu. Niranya terjaga itu misal dari unsur apa gulanya tidak berkurang ya gula. Terus kemudian juga tidak rusak makanya dibuat apa namanya vakum seperti itu. Tuh, terus kemudian ini masuklah ke vakum pen atau di apa namanya masakan ya. Tuh, terus ini sentrifugal. Tuh, di sini ada kenapa namanya sentrifugal karena di sini ada gerakan apa namanya seperti sentrifugasi seperti itu. Itu. Ini yang ada masih ada sisa-sisa molasses itu akan turun ke bawah ya. Tuh, terus kemudian ini apa masuk ke drying di sini. Terus kemudian ini dia masuk ke silo untuk disiapkan packingnya, packing gula gitu. Ini overall ya garis besar di pengolahan apa namanya gula itu seperti ini. Makanya di minggu pertama ini ya paling enggak saya apa namanya gula ini ya saya terangkan apa namanya tentang overview di pabrik gula seperti apa gitu. Oh ya mungkin apa namanya sedikit cerita juga kalau nanti di UB itu kan minggu ke-6 sampai minggu berapa ke-16 ya. Itu tuh lebih apa ngomongin tentang gula reduksi ya. Bukan gula reduksi aja sih, tapi sama gula-gula yang sintetik ya, misal pembuatan sorbitol kayak gitu tuh. Itu karena lebih enak lagi sih mungkin ya kalian bisa apa namanya sorbitol kayak gitu. Lebih enak aja sih banyak mungkin ilmu-ilmu atau insight yang apa kalian bisa dapatkan gitu.
sama dosen-dosen di UB. Tuh, terus mohon apa namanya partisipasi dan keaktifannya juga ya. Oke. Oke, ini ngomongin tentang stasiun preparasi atau persiapan. Sini dia punya apa tujuan di mana dia itu ingin mempersiapkan tebu ya. Tebu tadi yang untuk digiling dengan prinsip kerja pengecilan ukuran dengan gaya mekanikal. Tuh, ya ada can table, ya ada can cutter sama can slider ya di sini. Diangkut ke atas ke sini dari apa tebu yang apa setelah diangkut dari apa namanya truk gitu. Tuh. Terus preparasi ya. Terus kemudian paling saya cerita-cerita aja sih kalau kalian di pabrik gula itu menurut saya ya karena saya pernah KP di pabrik gula itu salah satu pabrik yang emang benar-benar terbuka sekali dengan semuanya, maksudnya alat-alatnya gitu. Kalau apa namanya di Petro mungkin barangkali atau di Pusri itu enggak semuanya bisa kita lihat secara langsung ya gitu. Kalau di pabrik gula ini kayaknya aman-aman aja semuanya bisa dilihat mulai dari proses awal raw material sampai jadi produk akhir seperti itu. Bisa lihat untuk semua alat-alatnya termasuk nanti kalau kalian KP itu di apa namanya evaporatornya yaitu mungkin bisa main ke manhole-nya ya, bisa masuk ke sana. Itu. Ini stasiun ekstraksi ya setelah dari apa namanya penggilingan tadi. Mana sih? Ya, preparasi ya. Terus ini masuk ke stasiun ekstraksi. Itu dia memiliki tujuan ya. Tujuan itu pengen apa mendapatkan tebu, sari tebu ya atau nira ya. Itu sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan air imbibishi tadi. Tuh, unit gilingan ini terdiri dari 3 roll ya. Chain conveyor sama sprayer imbibishi. Disemprotkan dari atas itu dengan tekanan apa namanya tekanan tinggi ya dan itu apa namanya kondisinya itu panas airnya gitu. Itu sekian dari pendahuluan nih. Pendahuluan dari ini kuliah tar kalau minggu kedua sama ya ini tentang apa nih stasiun gilingan sama stasiun pemurnian nih milling station stasiun gilingan ya tuh sorry milling station atau stasiun gilingan itu tahapan awal ya pada pengolahan tebu. Biasanya ya itu yang saya tadi apa jelaskan tadi itu adalah dia prinsipnya adalah secara gaya mekanik seperti itu. Ini ada apa namanya gilingan 1, gilingan 2, gilingan 3, gilingan 4. Kan tebu yang sudah dicacah di sini ada kayak motor-motornya juga ya ada apa eh, dia apa namanya dengan diputar dengan tuas ya atau porosnya itu. Di sini juga ditambahkan air imbibishi ya itu apa 60 sampai 70 ya. Tuh. Kalau dari lihat step-stepnya ya. Tuh. Terus kemudian ya apa namanya jusnya ya yang apa keluar di sini kan nira-nira kan. Dimasuk ke bak penampungan dulu untuk sebelum masuk ke stasiun pemurnian seperti itu. Kita lanjut aja ya. Ini yang minggu kedua. Biar besok minggu kedua itu nanti saya terangkan yang apa tentang evaporator. Tuh. Nah, ini stasiun gilingan ya. Ada apa namanya alat-alatnya ini. Kalau apa kalian punya teman anak teknik mesin, barangkali ya biasanya teknik mesin juga ada gambar teknik ya. Harusnya kita itu ada sih apa namanya kuliah gambar teknik mungkin. Mungkin ya sekarang lebih ke ini ya apa namanya Aspen ya, Aspen Plus gitu. Itu. Tapi sebenarnya ada sih waktu dulu saya waktu S1 itu ada gambar teknik. Ya nggak gambar serumit anak teknik sipil, cuman paling nggak itu tahu untuk mendesain misal nih reaktor itu tingginya sekian, terus kemudian diameternya sekian, itu pakai kertas milimeter blok yang A0 tuh. Dan sekarang lebih ke prosesnya sih kalau pakai Aspen Plus atau Aspen HYSYS ya. Tuh.
Ini apa alat-alat di apa proses penggilingan tadi ya, ada can table, can cutter, sama seedernya. Tuh. Ini alat-alatnya apa namanya pakai kayak apa dia mesin pencacahnya itu. Hmm. Ini terus kemudian stasiun pemurnian. Nah, ini pemurnian ini biasanya ada beberapa metode atau caranya ya. Ada apa defekasi, sulfitasi, sama karbonatasi. Nah, di tujuannya ini apa untuk stasiun pemurnian ini? Dia ini untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang dari apa yang masih terikut awal tadi kan itu yang sebanyak mungkin ya yang terdapat dalam nira mentah supaya niranya tadi itu dihasilkan semurni mungkin seperti itu. Ini kalau defekasi itu ditambahkan susu kapur, ya kalau sulfitasi itu ditambahkan SO2. Kemudian kalau karbonatasi itu tuh ditambahkan CO2 seperti itu. Ini kenapa ada beberapa apa namanya catatan ya kenapa apa namanya pakai proses sulfit ya lebih enak lebih bagus daripada defekasi. Nah, ini biasanya pabrik-pabrik gula yang sudah ada ini lebih pakai yang cara sulfitasi gitu daripada defekasi. Jadi nanti di sana ditambahkan salah satu alat ya itu apa ada silo ya itu SO2 ditambahkan ada SO2-nya gitu. Tuh. Kemudian di sini ada beberapa kelemahan dari proses sulfitasi itu, di antaranya yaitu eh, nira kentalnya itu ada apa depositnya, deposit atau kerak seperti itu. Itu di apa namanya stasiun penguapan di evaporatornya. Tuh, terus kemudian biaya perawatan sama investasinya itu lebih gede karena adanya korosi faktor bukan faktor korosi ada korosi yang lebih besar seperti itu. Nah, ini gambar di stasiun pemurnian ya. Bisa dilihat ya, di sini dari stasiun Gilingan ini kan masuk ke dalam seperti silo ya. Itu PP1 ini pemanas pendahuluan. Oh iya sebelum saya lanjut lagi, mungkin ada yang masih asing yang baru tahu kenapa kok namanya stasiun stasiun ya. Karena mungkin kalau ini jadi ceritanya ya di Gula itu dulu kan apa namanya banyak ya dari apa hasil ini ya apa ya kasarannya jajahannya dari apa Belanda seperti itu station ya station namanya bahkan namanya stasiun-stasiun mungkin kalau sekarang ya namanya apa bukan stasiun ya mungkin apa namanya kok stasiun sih proses ya atau stage. Tapi kalau stage kan biasanya di pabrik petrokimia gitu ya atau oil and gas stage itu atau proses proses satu dua tiga gitu. Tuh ini untuk alat-alat yang ada di stasiun pemurnian. Ini ada peti nira mentah ya, defekator, pemanas pendahuluan. Nah, ini fungsinya untuk memanaskan sampai suhu tertentu. Nah, di sini ada beberapa ya. Ini apa pemanas pendahuluan. Yang pertama itu suhunya 75 sampai 80 derajat Celcius. Kemudian pemanas kedua itu suhunya 105 sampai 115. Ya, terus kemudian apa yang ketiga itu 120 sampai 20 yang paling gede. Nah, di sini ada apa SO2 tower, ya preflog tower. Ini SO2 tower itu untuk apa namanya gas S2, SO2 ya dengan nira yang berasal dari defekator. Tuh. Oke, kalau nanti apa terutama 2020 ya yang mau KP ini di pabrik gula main-main ke stasiunnya ya. Mungkin barangkali di salah satu pabrik gulanya ada ini ya, apa namanya keretanya gitu. Ini kira-kira KP-nya bulan apa kalian nanti? Bulan Juli ya, Juli. Wait, oh, PPT-nya gak jalan. Oh no no no. Ibu rata-rata di sini 19 Ibu.
Oh, 19. Iya, Bu. 19 semua, Bu. Oke. 20 gak ada yang ambil ya. Oh, mungkin barangkali ya sudahlah. Gitu. Dan ya mungkin ada yang mau disampaikan. Ntar kalau kuliah sama di UB lebih seru lagi kok. Dosennya masih muda-muda juga. Unia sama Pak Aji. Iya ternyata 19 semua. Mhm. Oke. Ada yang ingin disampaikan sebelum saya tutup ini? Ini rotary vacuum evaporator. Ya apa namanya? Dia hasil dari clarifier ya. Tuh. Supaya dihasilkan pelotong tadi. Pelotongnya itu nanti yang dipakai, bisa dipakai. Ini ya, coklat-coklat ini. Gitu. Udah ya, nggak ada yang ingin disampaikan. Saya tutup ya kelasnya ya. Hmm. Gimana Dimas? Ya, Bu, cukup, Bu. Cukup, ya wes. Ya udah kalau gitu saya tutup ya kelasnya. Kelasnya gampang kok ini. Oke, saya tutup ya. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.